Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan matematika 2 terkait materi transformasi Laplace pada halaman 37 sampai 45. Sebelumnya, sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dede Yusuf, NRP 2120600055 dari kelas 1 D4 Teknik Elektronika B. Oke, di sini kita akan langsung saja masuk ke dalam materi. Oke, materi pertama yaitu untuk contoh yang ketiga, ekspresi dari Fs sama dengan S pangkat 2 dikurang 15S ditambah 41 per kurung buka S ditambah 2 dikali kurung buka S dikurang 3 kurung tutup kuadrat, bentuk pecahan parsial dan juga tentukan bentuk dari inverse transformnya. Di sini kita akan mencari bentuk dari pecahan parsial terlebih dahulu, di mana S pangkat 2 dikurang 15S tambah 41 per kurung buka S ditambah 2 kurung tutup dikali kurung buka S dikurang 3 kurung tutup pangkat 2. Bentuk pecahan parsialnya akan menjadi A per S ditambah 2 ditambah B per S dikurang 3 ditambah C per kurung buka S dikurang 3 kurung tutup kuadrat. Kemudian kita kalikan S ditambah 2 dikali kurung buka S dikurang 3 kurung tutup kuadrat, maka kita akan mendapatkan S kuadrat dikurang 15S ditambah 41 sama dengan A kurung dikali kurung buka S dikurang 3 kurung tutup kuadrat ditambah B kurung buka S ditambah 2 kurung tutup dikali kurung buka S dikurang 3 kurung tutup ditambah C kurung buka S ditambah 2 kurung tutup. Kemudian kita buat S dikurang 3 sama dengan 0 dan juga S ditambah 2 sama dengan 0, maka nanti kita akan mendapatkan nilai dari A dan C, yaitu untuk A sama dengan 3 dan C sama dengan 1. Di sini kita sudah mendapatkan nilai A dan C, yaitu A sama dengan 3 dan C sama dengan 1. Di sini kita masih belum mendapatkan nilai B. Maka untuk mendapatkan nilai B, kita dapat melihat dari nilai dari koefisien tertinggi di dalam fungsi tersebut, di mana koefisien tertingginya yaitu S kuadrat. Maka dari situ kita akan mendapatkan 1 sama dengan A ditambah B, di mana A tadi nilainya 3, kita masukkan nilai 3 ke dalam persamaan tersebut, maka 1 sama dengan 3 ditambah B, maka kita akan mendapatkan nilai B sama dengan minus 2. Dari nilai A, B, dan C yang telah kita dapatkan, maka kita akan masukkan ke dalam bentuk dari bentuk pecahan parsial, maka kita akan mendapatkan bentuk pecahan parsial dari S kuadrat dikurang 15S ditambah 41 per kurung buka S ditambah 2 kurung tutup dikali S dikali kurung buka S dikurang 3 kurung tutup kuadrat sama dengan 3 per S ditambah 2 dikurang 2 per S dikurang 3 ditambah 1 per kurung buka S dikurang 3 kurung tutup kuadrat. Nah, sekarang kita akan inverse transform pada masing-masing bentuk yang tadi, di mana yang pertama kita akan inverse transform terlebih dahulu dari 3 per S ditambah 2, maka kita akan mendapatkan 3 dikali epsilon pangkat minus 2T. Kemudian untuk yang inverse transform dari 2 per S dikurang 3, maka kita akan mendapatkan 2 dikali epsilon pangkat 3T. Selanjutnya untuk yang inverse transform dari 1 per kurung buka S dikurang 3 kurung tutup pangkat 2, sini kita akan mendapatkan bentuk ini, yaitu akan mendapatkan nilainya sebesar T dikali epsilon pangkat 3T. Dari masing-masing inverse transform yang kita dapatkan, maka akan kita gabungkan, maka sehingga kita akan mendapatkan hasil akhir dari inverse transform dari S kuadrat dikurang 15S ditambah 41 per kurung buka S ditambah 2 kurung tutup dikali kurung buka S dikurang 3 kurung tutup pangkat 2 sama dengan
3 dikali epsilon pangkat minus 2T ditambah 2 dikali epsilon pangkat 3T ditambah T dikali epsilon pangkat 3T. Oke, pada contoh yang ketiga telah selesai kita jelaskan. Kemudian lanjut ke contoh yang keempat. Sini kita disuruh tentukan inverse transform dari 4s kuadrat dikurang 5s ditambah 6 dibagi kurung buka s ditambah 1 kurung tutup dikali kurung buka s kuadrat ditambah 4 kurung tutup. Oke, kita perhatikan di sini di penyebutnya terdapat faktor kuadrat, di mana di sini ada s kuadrat di bagian penyebutnya. Maka kita akan menggunakan yaitu 4s kuadrat dikurang 5s tambah 6 dibagi kurung buka S ditambah 1 kurung tutup kurung buka S kuadrat ditambah 4 kurung tutup akan sama dengan A per S ditambah 1 ditambah BS ditambah C per S kuadrat tambah 4. Oke, maka kita akan mendapatkan, kita lakukan perkalian antara S plus 1 dengan S plus 2 S kuadrat ditambah 4, maka kita akan mendapatkan 4S kuadrat dikurang 5S tambah 6 akan sama dengan A dikali kurung buka S kuadrat ditambah 4 kurung tutup ditambah kurung buka BS tambah C kurung tutup dikali S tambah 1. Oke, maka di sini kita akan letakkan S tambah 1 sama dengan 0, maka S sama dengan minus 1. Oke, di sini kita akan mendapatkan 15 sama dengan 5A, maka A sama dengan 3. Kemudian kita akan mendapatkan koefisien tertingginya yaitu S kuadrat, maka 4. Di sini S kuadratnya ada nilainya 4, maka 4 sama dengan A ditambah B. Karena A tadi nilainya 3, maka kita masukkan nilai 3, maka kita akan mendapatkan B sama dengan 1. Kemudian selanjutnya kita telah mengetahui yang faktor terkecilnya yaitu 6, konstantanya 6, maka kita akan mendapatkan 6 sama dengan 4A ditambah C. Karena tadi kita telah mendapatkan nilai A yaitu 3, maka kita masukkan, maka akan menjadi 6 sama dengan 12 ditambah C, maka kita akan mendapatkan C sama dengan minus 6. Pada soal seperti ini, kemampuan kita dalam menyelesaikan soal-soal aljabar maka sangat membantu kita dalam menyelesaikan persoalan di materi inverse transform. Maka di sini kita akan mendapatkan bentuk dari inverse transformnya yaitu 3 per S plus 1 ditambah S per S kuadrat tambah 4 dikurang 6 per S kuadrat tambah 4. Maka kita akan mendapatkan fungsi dari T itu akan sama dengan 3 dikali epsilon pangkat minus T ditambah cos 2T dikurang 3 sin 2T. Sini faktor example yaitu contoh yang keempat telah kita lakukan. Oke, selanjutnya di sini kita ada materi the cover up rules. Oke, di sini untuk the cover up rules, meskipun kita selalu dapat menemukan nilai dari konstanta A, B, C atau bentuk yang lainnya, ada banyak kasus di mana kita dapat menggunakan metode the cover up dan menuliskan nilai-nilai koefisien konstanta yang kita dapatkan dengan menggunakan the cover up rule ini. Namun metode ini hanya bisa berfungsi atau bisa digunakan ketika penyebut dari pecahan asli memiliki faktor linear dan tidak berulang. Sebagai contohnya, mari kita lihat dari ilustrasi beberapa contoh selanjutnya. Contoh pertama, sini kita mengetahui bentuk Fs sama dengan 9S dikurang 8 per S dikali S dikurang 2
memiliki pecahan parsial dari dalam bentuk A per S ditambah B per S dikurang 2. Oke, di sini kita melihat dari konstanta A memiliki koefisien 1 per S. Karena ini akan mendekati 0, maka kita akan mendapatkan A sama dengan koefisien 1 per S sama dengan limit S mendekati 0 dari 9S dikurang 8 per S dikurang 2 sama dengan 4. Maka kita akan mendapatkan nilainya A sama dengan 4. Kemudian dan juga B memiliki koefisien 1 per S dikurang 2, dimana kita akan buat S dikurang 2 sama dengan 0, maka S sama dengan 2. Oke, kita akan mendapatkan nilai B sama dengan koefisien 1 per S dikurang 2 sama dengan limit S mendekati 2 dari 9S dikurang 8 per S. Kita masukkan nilai 2, 9 dikali 2 sama dengan 18, 18 dikurang 8 sama dengan 10, 10 per 2 sama dengan 5. Maka kita akan mengetahui nilai B akan sama dengan 5. So, kita akan mendapatkan 9S dikurang 8 per S dikali S dikurang 2 kurung tutup sama dengan 4 per S ditambah 5 per S dikurang 2. Selanjutnya kita lihat pada contoh yang kedua. Sini kita mendapatkan bentuk dari Fs fungsi S sama dengan S ditambah 17 per kurung buka S dikurang 1 kurung tutup dikali kurung buka S ditambah 2 kurung tutup dikali S kurung buka S dikurang 3 kurung tutup. Maka kita akan mendapatkan bentuk pecahan parsialnya akan sama dengan A per S dikurang 1 ditambah B per S ditambah 2 ditambah C per S dikurang 3. Nah, dari bentuk pecahan parsial tersebut, di sini nilai A dengan menggunakan metode cover up S dikurang 1, maka kita akan mendapatkan atau kita akan menemukan S kurang 1 sama dengan 0, S sama dengan 1. Oke, di sini kita akan mendapatkan limit S mendekati 1 dari S ditambah 17 per S ditambah 2 dikali S dikurang 3. Kita masukkan nilai S mendekati 1, kita akan mendapatkan 1 tambah 17 sama dengan 18. 1 ditambah 2 itu 3, dan 1 dikurang 3 sama dengan minus 2. Maka 3 dikali minus 2 sama dengan minus 6. 18 per minus 6, maka kita akan mendapatkan nilai A akan sama dengan minus 3. Selanjutnya untuk yang B, karena B itu S plus 2, maka S plus 2 sama dengan 0, S sama dengan minus 2. Kita akan mendapatkan limit S mendekati minus 2 dari S tambah 17 per kurung buka S dikurang 1, kurung tutup dikali kurung buka S dikurang 3, kurung tutup. Sama dengan, kita masukin nilainya, minus 2 ditambah 17 akan sama dengan 15. Minus 2 dikurang 1 sama dengan minus 3. Minus 2 dikurang 3 sama dengan minus 5. Maka, minus 3 dikali minus 5 akan sama dengan minus 15. Oh, maaf. Sama dengan positif 15. Maka 15 per 15 akan sama dengan 1. Maka nilai B sama dengan 1. Yang selanjutnya yang C, karena S dikurang 3 sama dengan 0, maka S-nya akan sama dengan 3. Maka kita akan mendapatkan limit S mendekati 3 dari S ditambah 17 per kurung buka S dikurang 1 kurung tutup, kurung buka S tambah 2 kurung tutup, sama dengan, kita masukin nilai 3-nya, yaitu 3 tambah 17 sama dengan 20, 3 dikurang 1 sama dengan 2, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka
20 per 2 kali 5, yaitu 20 per 10 sama dengan 2. Dan nilai C akan sama dengan 2. Oke, dari bentuk inilah kita sudah mendapatkan nilai A, B, C dengan metode cover up yang bisa dibilang menurut saya sendiri lebih mudah dibandingkan dengan sebelumnya. Maka kita akan mendapatkan bentuk akhir dari Fs sama dengan 1 per S tambah 2 ditambah 2 per S dikurang 3 dikurang 3 per S dikurang 1. Maka bentuk transform Laplace-nya sama dengan epsilon pangkat minus 2T ditambah 2 kali epsilon pangkat minus 3T dikurang 3 dikali epsilon pangkat T. Oke, selanjutnya sini kita memiliki tabel dari inverse transform, di mana tabel ini sebenarnya tidak berbeda dengan waktu kita pertama kali mempelajari transformasi Laplace, di mana ini merupakan kebalikannya. Sebelumnya, jika kalian sudah menonton materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, maka kalian tidak akan terlalu pusing untuk memahami dari tabel inverse transform. Saya mohon maaf dan saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.